Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Halo, nama saya Nur Hikmah. Nama saya Mira. Nama saya Putri Maulana Uzur. Halo teman-teman, jadi kemarin kita sudah belajar mengenai teori belajar pengkondisian operan oleh B.F. Skinner. Dan contoh eksperimennya itu adalah seekor tikus. Nah, kali ini contoh eksperimennya apa ya? Nah, contoh eksperimen kali ini adalah seekor kucing. Sekarang kita akan membahas mengenai teori belajar koneksionisme oleh Edward Lee Thorndike. Yuk simak! Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar teori belajar yang tidak kalah seru dengan teori belajar yang pernah dibahas sebelumnya. Nah, kalian penasaran kan? Itu adalah teori belajar, teori koneksionisme oleh Thorndike. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah untuk menganalisis teori belajar koneksionisme dan implikasinya di kelas. Nah, nanti di akhir video kami akan menyertakan setelah mengkaji teori pengkondisian klasik oleh Ivan Pavlov dan teori pengkondisian operan oleh B.F. Skinner dan juga tentunya teori koneksionisme oleh Thorndike sejauh mana dapat diimplementasikan pada siswa, apakah dapat diterapkan pada semua tingkat jenjang pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA, apakah keberhasilannya tergantung usia? Yuk simak! Tahukah kalian, teori belajar, teori koneksionisme adalah teori pembelajaran yang dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike. Nah, teori ini menekankan bahwa proses belajar terjadi melalui pembentukan hubungan antara stimulus dan juga respon. Thorndike percaya bahwa manusia dan juga hewan belajar secara bertahap melalui pengalaman langsung dan juga coba-coba atau biasa disebut dengan trial and error, bukan melalui wawasan mendadak. Nah guys, setelah penjelasan dari teman aku tadi, kali ini aku akan bahas tentang prinsip utama teori koneksionisme. Yang pertama itu ada law of readiness. Seperti katanya readiness, yang dimana itu hukum kesiapan, dimana kesiapan seseorang untuk bertindak itu mempengaruhi proses belajarnya. Dan yang kedua ada law of exercise, yaitu hukum latihan, yang dimana koneksi antara stimulus dan juga responnya akan diperkuat dengan latihan yang berulang kali. Dan yang ketiga ada law of effect atau hukum akibat, yang dimana respon yang diikuti oleh hasil yang memuaskan akan cenderung diulangi. Dalam percobaan Thorndike memformulasikan koneksionisme khususnya hukum belajar. Nah, eksperimennya mempelajari efek penghargaan pada hewan. Nah, Thorndike menggunakan kucing dalam kotak teka-teki atau disebut dengan puzzle box. Nah, yaitu kandang kecil dengan pintu yang terbuka jika kucing menarik tali. Nah, kucing yang lapar ditempatkan di dalam kandang, sementara makanan diletakkan di luar kandang. Kucing berusaha keluar dari kandang dengan berbagai gerakan seperti mencakar, menjulur, dan juga secara kebetulan menarik tali. Nah, ketika tali ditarik, pintu kandang terbuka dan kucing segera mendapatkan makanan. Nah, Thorndike mengulangi percobaannya beberapa kali dalam situasi yang sama. Thorndike mengulangi dengan setiap kali percobaan, waktu yang dibutuhkan kucing untuk menarik tali semakin sedikit. Nah, lama-kelamaan kucing langsung menarik tali tanpa membuat gerakan yang tidak relevan. Setelah mendapatkan respon yang benar, kucing segera diberi imbalan berupa makanan. Nah, hubungan antara stimulus di mana kucing menarik tali dan respon pintu yang terbuka semakin menguat secara bertahap. Nah, penelitian Thorndike pada hewan memberinya hukum belajar yang paling penting, yaitu hukum akibat. Ketika hubungan yang dapat dimodifikasi dibuat antara situasi dan respon dan disertai atau diikuti dengan keadaan yang memuaskan, kekuatan hubungan tersebut akan meningkat.
ketika keadaannya mengganggu, menyertai, dan mengikuti suatu hubungan, kekuatan hubungan tersebut berkurang. Nah, jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka guru dapat menciptakan suasana yang kondusif. Nah, di mana dengan memberikan pelatihan secara terus-menerus atau bertahap, maka siswanya akan menjadi paham. Baik, selanjutnya yaitu hukum akibat atau law of effect. Jadi, Edward Lee Thorndike menjelaskan dalam hukum akibat bahwa respon yang diikuti dengan hasil yang memuaskan itu cenderung akan membuat perilaku berulang. Sementara, respon yang diikuti dengan hasil yang tidak memuaskan itu cenderung akan membuat perilaku tidak berulang. Artinya, setiap impact, dampak, akibat, atau konsekuensi dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh siswa itu mempengaruhi pembelajaran. Kemudian, untuk hukum latihan atau law of exercise, Edward Lee Thorndike menjelaskan bahwa koneksi antara stimulus dengan respon itu akan semakin kuat ketika sering dilakukan tindakan berulang atau latihan. Sebaliknya, jika latihan sudah tidak lagi dilakukan, maka koneksi antara stimulus dan respon akan melemah. Next, aku bakal jelasin ke kalian tentang hukum kesiapan atau readiness. Suatu organisme dikatakan cepat menerima pembelajaran jika adanya kesiapan untuk bertindak. Nah, siswa dikatakan bagaimana bisa cepat belajar jika ada kesiapan di dalam dirinya untuk bertindak. Nah, selanjutnya, belajar bisa lebih efektif jika subjek di dalam kondisi sudah siap untuk belajar. Siswa itu dikatakan belajar bisa efektif jika dia dalam kondisi siap dan prima untuk menerima ilmu pembelajaran, tidak loyo, tidak lemas, dan juga tidak mengantuk. Teori koneksionisme oleh Edward Lee Thorndike memiliki beberapa implikasi dalam dunia pendidikan, di antaranya yang pertama mengenai kesiapan belajar. Pembelajaran akan menjadi lebih efektif ketika siswa sudah memiliki kesiapan secara mental dan juga emosional sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai latihan. Koneksi antara stimulus dan juga respons akan menjadi lebih kuat ketika dilakukan tindakan berulang atau latihan. Ini artinya bahwa materi yang diberikan di dalam kelas perlu dilakukan secara berulang untuk menguatkan hubungan antara stimulus dan respons siswa. Selanjutnya mengenai pemberian reward dan punishment. Pemberian reward dan punishment akan memberikan pengaruh kepada siswa, di mana reward akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, sementara pemberian punishment atau hukuman akan memberikan dampak kepada siswa untuk mengurangi perilaku negatif. Kalian tahu nggak sih apa aja kritik di dalam teori ini? Nah, yang pertama yaitu teori ini tidak mempertimbangkan faktor kognitifnya loh di dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, hanya berfokus pada perilaku secara lahiriah saja. Dia mengabaikan proses mentalnya. Nah, setelah kita mengkaji teori-teori dari para ahli seperti dari Ivan Pavlov, B.F. Skinner, dan tentunya Thorndike, sejauh mana dapat diimplementasikan pada siswa, apakah dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan seperti tingkat SD, SMP, dan SMA, dan apakah keberhasilannya tergantung pada usia? Nah, jawabannya, penerapan ketiganya dapat bervariasi tergantung pada usia siswa serta tahap perkembangan kognitif mereka. Nah, nantinya kami akan memberikan gambaran penerapan teori ini di berbagai tingkat pendidikan. Nah, adapun gambaran dalam bentuk tabel, di mana teori yang pertama itu yaitu teori Pavlov, pengkondisian klasik. Pengkondisian perilaku melalui asosiasi, di mana untuk tingkat SD penguatan perilaku dengan hadiah seperti stiker dan juga pujian verbal, yaitu memberikan kebiasaan belajar yang baik melalui pengalaman positif. Nah, di mana
pada tingkat SMP masih menggunakan penguatan seperti SD, namun lebih menekankan penghargaan dalam hal tanggung jawab. Di mana di SMA membuat suasana belajar yang mendukung dengan lingkungan yang nyaman dan penguatan positif melalui hasil akademik. Ketergantungan pada usia di mana lebih efektif pada siswa SD karena mereka lebih mudah merespon asosiasi sederhana. Pada SMP dan SMA perlu penyesuaian dengan konteks belajar yang kompleks. Nah, adapun teori yang kedua oleh B.F. Skinner, di mana teori pengkondisian operan, pembentukan perilaku dengan penguatan positif dan negatif. Nah, pada tingkat SD, penggunaan reward kecil untuk perilaku, baik misalnya hadiah fisik dan juga penghapusan hukuman. Nah, tingkat SMP, penguatan dengan pengakuan sosial, pujian publik, dan juga tanggung jawab yang lebih besar. Di mana pada tingkat SMA, penguatan dengan penghargaan abstrak seperti prestasi, nilai seperti nilai 100, atau kesempatan partisipasi proyek penting. Nah, untuk ketergantungannya pada usia dapat diterapkan pada semua usia, tetapi bentuk penguatan harus disesuaikan dengan perkembangan kognitif dan sosial. Nah, adapun teori yang terakhir yaitu Thorndike, di mana perilaku yang memberikan hasil menyenangkan akan diulang. Nah, pada tingkat SD, reward langsung untuk perilaku yang diinginkan seperti nilai yang bagus atau penghargaan fisik. Kemudian untuk jenjang SMP atau tingkat SMP, tugas yang memberikan hasil langsung seperti penghargaan akademik atau pengakuan sosial lebih kompleks daripada SD. Tingkat SMA, penerapan reward yang lebih abstrak seperti kepuasan akademik atau tujuan jangka panjang. Nah, kemudian ketergantungan usia, yaitu efek pada semua tingkatan, namun pada siswa SD lebih termotivasi oleh hasil langsung, sedangkan SMP dan SMA lebih termotivasi oleh hasil yang lebih kompleks, termasuk tujuan jangka panjang.